Bagaimana sih potensi energi baru dan terbarukan atau EBT bagi Indonesia? Pak Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menjelaskan, saat ini Indonesia memiliki kapasitas atau pembangkitan sumber energi sebesar 70,96 gigawatt. Dari kapasitas tersebut, 35,36% energi berasal dari batu bara, 19,36% berasal dari gas bumi, 34,38% dari minyak bumi, dan dari energi terbarukan hanya sebesar 10,9%. Di sektor kelistrikan saja, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 432 GW atau 8 kali lipat dari total kapasitas pembangkit listrik yang terpasang saat ini. Namun, hanya 10,3 GW energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan hingga saat ini. Penggunaan sumber energi fosil juga semakin besar seiring meningkatnya kebutuhan, membuat cadangan sumber energi fosil kian menipis. Untuk itu, peralihan penggunaan energi fosil menuju energi baru dan terbarukan atau EBT merupakan sesuatu yang mutlak dilakukan. Transisi energi ini diharapkan pemerintah akan memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor BBM melalui biodiesel, mengembangkan dan membangunkan 6 kilang pertanian untuk menambah kapasitas atau migas nasional, serta mempercepat implementasi kendaraan listrik. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan atau EBT? Jisman Huta-Julu selaku Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN lalu menjelaskan ada beberapa strategi untuk mencapai target EBT 23% untuk masuk dalam bauran energi. Contohnya yang pertama, sudah ada banyak PTLS floating atau terapung. PTLS terapung adalah sebuah bentuk pengaplikasian sistem PTLS yang diletakkan terapung di atas air seperti danau, bekas tambang, waduk, dan lain sebagainya. Yang kedua, dengan memaksimalkan pemanfaatan bioenergi melalui pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA di 12 kota. Upaya ini menjadi solusi alternatif dalam penanganan sampah yang ramah lingkungan. Yang ketiga, dengan program implementasi B30 atau pencampuran 30% biodiesel pada minyak solar yang dapat menghemat impor BBM hingga 55 juta per tahun. Perkembangan biodiesel melalui implementasi ini akan dilaksanakan secara bertahap. Yang keempat, ada pemanfaatan metode co-firing pada PLTU dengan memanfaatkan biomasa sebagai substitusi batu bara. Metode co-firing ini sangat membantu untuk mengurangi pemakaian batu bara secara berlebihan. Yang kelima, juga ada Sidrap yang merupakan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTB skala besar berikutnya yang akan dibangun di Indonesia. PLTB ini akan menggunakan sebanyak 30 turbin kincir angin yang masing-masing menghasilkan 2,5 MW. Yang keenam, di samping itu juga pemerintah telah menyiapkan program Renewable Energy Based Industry Development atau REBIT sebagai pembangkit listrik berbasis panas bumi. Dan yang ketujuh, ada program Renewable Energy Based on Economy Development atau REBET yang dirancang untuk mempercepat EBT di kawasan industri, kawasan ekonomi khusus atau KEK, dan ekonomi lokal khusus di wilayah 3T. Sekian video yang telah kami sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.